Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Mentilian, NIM 21016174 akan mereview materi mengenai metode pembelajaran Project Based Learning. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan pengertian Project Based Learning. Yang pertama menurut para ahli, menurut Gomen dan Stivers 2010 mendefinisikan Project Based Learning atau PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Nah, yang kedua dari menurut Afriana 2015. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, menurut Grant 2002, mendefinisikan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan sesuatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Nah, yang keempat, menurut Wade Wena dalam Lestari 2015 menyatakan bahwa model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik materi pembelajaran yang sesuai dengan penerapan model Project Based Learning. Yang pertama adalah centrality atau keperpusatan. Maksudnya adalah proyek dalam pembelajaran berbasis proyek merupakan pusat atau inti kurikulum, bukan pelengkap kurikulum. Yang kedua ada diving question. Maksudnya adalah proyek dalam pembelajaran berbasis proyek merupakan terfokus pada pertanyaan atau masalah yang mendorong siswa menjalani konsep-konsep dan juga prinsip inti atau pokok dari disiplin. Kriteria ini sangat halus dan juga agak susah untuk diraba. Yang ketiga ada constructive investigation. Maksudnya di sini adalah proyek melibatkan siswa dalam investigasi konstruktif. Investigasi mungkin berupa proses desain, pengambilan keputusan, discovery, pemecahan masalah atau penemuan masalah atau proses pengembangan model. Selanjutnya ada autonomi. Maksudnya otonomi adalah proyek mendorong siswa sampai pada tingkat yang signifikan. Proyek dalam pembelajaran berbasis proyek ini bukanlah ciptaan guru tertuliskan dalam naskah atau terpekatkan. Latihan laboratorium bukanlah contoh pembelajaran berbasis proyek, kecuali apabila berfokus pada masalah dan juga merupakan inti pada kurikulum. Selanjutnya ada realism. Maksudnya adalah proyek merupakan realistik. Karakteristik proyek memberikan keautentikan pada siswa. Karakteristik ini juga boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan yang dimainkan siswa, konteks di mana kerja proyek dilakukan, kolaborator yang bekerja dengan siswa dalam proyek, produk yang akan dihasilkan, kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja yang akan dinilai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan Project Based Learning. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Baiklah, kelebihan Project Based Learning menurut Daryanto dan Raharjo 2012, model pembelajaran Project Based Learning mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, bisa mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Yang keenam, bisa meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain, seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Dan yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran.
adanya kelebihan tentu juga terdapat kekurangan. Kekurangan proyek Basel Learning menurut Widyaswara 2016, proyek Basel Learning memiliki kelemahan sebagai berikut. 1. Pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. 2. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan, oleh karena itu disarankan untuk menggunakan team teaching dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Selanjutnya, apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak dapat memahami topik secara keseluruhan. Selanjutnya, dari sekian banyaknya kekurangan juga ada cara mengatasi kekurangan tersebut, yaitu cara mengatasi kelemahan proyek Basel Learning. Berbagai kelemahan dalam pembelajaran berbasis proyek dapat diatasi dengan beberapa langkah berikut. 1. Memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Yang kedua, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Yang ketiga, meminimalisirkan biaya. Yang keempat, menyediakan peralatan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang kelima, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Itu pendapat menurut Widyaswara 2016. Selanjutnya kita akan membahas sintang atau pedoman dasar dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan mode pembelajaran Project Basel Learning. Menurut Mulyasa 2014, 1. Untuk menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada. Disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalannya sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu tersedia dan sesuai dengan target. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan menurut Rais dalam Lestari 2015. Langkah-langkah mode pembelajaran Project Basel Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Start with the big question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, untuk merencanakan proyek, design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas, created a schedule. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek, monitor the student and the progress of the project. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan, assess the outcome. Yang keenam, evaluated the experience. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Selanjutnya kita membahas keautentikan. Maksudnya kita harus memastikan keaslian dan kesahihan pembelajaran yang terjadi dalam pengerjaan proyek. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut. 1. Mendorong dan membimbing peserta didik untuk memahami kebermaknaan dari tugas yang akan dikerjakan.
2. Merancang tugas peserta didik sesuai dengan kemampuannya, sehingga ia mampu menyelesaikan tepat waktu. Dan yang ketiga, mendorong dan membimbing peserta didik agar mampu menghasilkan sesuatu dari tugas yang akan dikerjakannya. Baiklah, itulah yang dapat saya review dari materi mengenai metode pembelajaran Project Basel Learning. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.